Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koin Investasi. Hari ini seperti biasa, hari Rabu kita bakal bahas tentang salah satu koin atau token yang kalian request di community post. Nah, kebetulan yang lagi rame ini adalah Bitgert dengan koinnya yaitu Bryce. Jadi hari ini kita bakal bahas, dan buat kalian yang belum tahu langsung aja stay tune di video ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Oke guys, langsung aja. Jadi buat kalian yang belum tahu Bitgert itu apa, jadi Bitgert ini adalah sebuah evolusi dari proyek lama yang namanya Bitrise. Jadi sebelumnya Bitrise ini cuma sekedar platform kecil lah, bisa dibilang aplikasi yang ada di blockchain Binance Smart Chain. Tapi sekarang dia udah inovasi di mana dia bikin blockchainnya sendiri namanya Bitgert dengan koin namanya Bryce. Asik bule. Nah, jadi Bitgert ini tuh salah satu blockchain yang relatif baru banget, dan dia baru launching di Juli 2021, di mana mainnetnya atau jaringan utamanya itu baru meluncur di pertengahan 2021 tersebut. Dan dia nggak cuma pengen sekedar jadi blockchain biasa, tapi dia pengen jadi kayak semacam monopoli lah, bisa dibilang. Dia pengen bikin semua proyek yang tersedia di dunia kripto. Dia pengen bikin blockchain, dan di dalam blockchainnya dia bikin aplikasinya sendiri juga terkait DEX, DeFi, NFT, marketplace, terus juga ada beberapa hal lainnya yang nanti bakal kita bahas. Tapi secara singkat, ini blockchainnya itu menggunakan mekanisme konsensus proof of stake. Kalau misalnya menurut white papernya sih sebenarnya nggak dikasih tahu. Jadi ini emang agak-agak mengerikan sih white papernya, jujur, karena simple banget. Tapi kalau misalnya gue tangkap secara dalemin sendiri, bisa dilihat ini katanya nanti ada tersedia staking coinnya. Dan dengan adanya staking coin, gue asumsi aja ini blockchainnya tuh proof of stake. Tapi nanti kalau misalnya kalian mau dibahas lebih dalam, langsung aja komen di video ini. Lanjut, jadi dengan mekanisme proof of stake ini, katanya dia bisa mencapai validasi transaksi itu kecepatannya sampai 100.000 transaksi per detik. Dan ini tuh lumayan kencang banget, bahkan salah satu yang paling kencang. Saingannya tuh salah satunya adalah Kadena sama Near Blockchain atau Near Protocol. Jadinya ini salah satu yang tercepat di dunia saat ini, dan ini tuh masuk ke kategori blockchain 3.0 atau generasi ketiga, yang baru lah bisa dibilang. Jadi sebelum dia bikin blockchain sendiri, Bitgert tuh sebenarnya fokusnya, atau Bitrise bisa dibilang, itu fokusnya tuh ke wallet guys. Dan sekarang walletnya tuh nggak ditinggal, tapi dia masuk sebagai salah satu aplikasi dalam jaringannya. Jadi ini salah satu produk utamanya di mana dia bikin crypto wallet sendiri, dan juga katanya dia pengen bikin gateway ke blockchain atau ke sistem pembayaran lah bisa dibilang. Jadi walletnya tuh bisa pakai untuk sistem pembayaran kayak misalnya layaknya OVO, tapi juga bisa dipakai di dunia kripto layaknya SafePal dan lain-lainnya. Sekarang yang udah launching tuh katanya adalah walletnya, dan beberapa aplikasi lainnya itu katanya baru mau launching dengan blockchainnya yang udah mencapai beberapa transaksi yang relatif udah lumayan gede lah bisa dibilang, karena blockchainnya udah steady berjalan atau udah relatif lancar untuk berjalan karena punya scanner atau blockchain explorernya sendiri. Terus dalam blockchainnya ini dia juga udah punya beberapa ekosistem yang bukan punya dia sendiri. Jadi seperti yang kalian ketahui tadi kan gue ngomong, intinya dia pengen bikin blockchain dan juga aplikasi yang bikinan dia sendiri. Tapi dalam blockchainnya itu developer itu terbuka untuk membangun aplikasinya juga. Nah, jadi blockchainnya tuh namanya, sebutannya adalah BRC20 atau pakai B karena Bitgert. Terus juga ya intinya semua developer tuh bisa bikin proyek atau decentralized applications atau token sendiri dalam ekosistem blockchainnya. Jadi semua developer itu udah bisa bikin sendiri karena punya SDK alias Software Development Kit, jadinya bisa bikin aplikasinya sendiri atau tokennya sendiri langsung dengan mudah. Terus juga dia punya proyek yang namanya Startup Studio, di mana dia kayak bikin inkubator sendiri untuk bantuin proyek atau aplikasi atau token untuk besar dalam ekosistemnya, dan dia kasih mentoring, terus juga kasih funding atau pendanaan dan lain-lainnya lah. Intinya dibantuin biar gede juga dalam ekosistem Bitgert, biar ekosistemnya juga gede. Nah, balik lagi ke ekosistemnya. Ekosistemnya tuh berdiri lengkap di blockchain namanya Bitgert. Nah, jadi Bitgert blockchain ini dia tuh punya beberapa fitur yang masih upcoming atau bakal diluncurin dalam beberapa waktu dekat. Nah, sesuai roadmapnya. Jadi blockchainnya Bitgert ini punya mekanisme yang namanya cross-chain, di mana mekanisme cross-chain itu memudahkan suatu blockchain untuk berhubungan dengan blockchain lain atau mentransfer token lah tanpa perlu ribet. Kenapa ada fitur cross-chain? Karena dalam generasi ketiga blockchain ini semuanya tuh udah pakai cross-chain, di mana masing-masing blockchain itu harus bisa berkomunikasi antar satu sama lain karena ekosistem kripto tuh udah gede banget, dan orang-orang atau investor pengen gampang transfer satu token dari blockchain mana ke blockchain lainnya. Ini kan kita udah ngomongin panjang-panjang tentang proyeknya nih, tapi kita belum ngomongin siapa foundernya. Nah, jadi guys, sayangnya foundernya itu adalah anonim, dimana foundernya itu nggak dikasih tahu mereka tuh siapa, dan mereka nggak mau mempublikasi mereka siapa dalam waktu dekat. Tapi kabar baiknya katanya mereka melalui publikasi di sosial media dan lain-lainnya, katanya mereka tuh mau mempublikasi dirinya, tapi masih lama kemungkinan besar. Katanya kemungkinan, ini rumor-rumor ya, kalau misalnya publikasinya tuh katanya
kemungkinan kalau proyeknya udah sukses baru mereka memunculkan mereka tuh siapa. Tapi so far untuk saat ini masih anonim, jadinya belum diketahui apakah mereka kredibel atau enggak. Dan ini salah satu resiko yang menurut gue paling besar sih kalau mau investasi di proyek ini. Terus guys, terkait update proyek ini, untuk saat ini sih kayaknya belum banyak berita positif karena dia belum banyak update lah bisa dibilang. Ini kalau kita lihat di CoinMarketCap sama CoinGecko, misal di bagian newsnya, kabar terakhir tuh yang positif banget dan yang dipublikasi bahkan masuk ke CryptoPanic.com itu tuh berita dari 3 bulan yang lalu dari Cointelegraph. Dan ini intinya Bryce harganya naik dan udah gitu aja. Ini tuh juga naiknya tuh karena ada beberapa partnership dengan DEX atau CEX, yaitu Centralized Exchange atau Decentralized Exchange. Jadi sentimen positifnya itu karena Bryce-nya ini udah tersedia untuk diperdagangkan di beberapa exchange. Jadinya itu makanya harganya naik 3 bulan yang lalu. Nah tapi terkait update proyeknya ini bisa kita lihat di roadmap-nya. Karena di website-nya kabar baiknya mereka tuh selalu update roadmap. Dimana kalau rencana roadmap-nya tuh udah dilaksanakan, mereka langsung centang completed bisa dibilang. Nah jadi ini bisa dilihat launchingnya dari Juli 2021 dan sampai sekarang tuh udah beberapa phase atau beberapa tahap tuh udah diselesaikan. Yang pertama nih kita coba lihat apa aja yang udah dilakukan. Yang pertama, pada Juli sampai Agustus mereka udah launching website, terus udah listing di PancakeSwap, terus juga udah masuk CoinMarketCap sama CoinGecko. Nah, jadi kenapa mereka masuk di PancakeSwap? Karena pas berdiri pertama, sebelum punya blockchain, Bitgert ini Bryce-nya tuh berdiri di Binance Smart Chain. Makanya untuk masuk ke PancakeSwap itu lebih gampang. Terus di fase keduanya mereka udah promosi-promosi dan masuk ke beberapa exchange. Makanya 3 bulan yang lalu emang sentimennya lagi positif banget karena banyak partnership, karena juga banyak exchange yang mendaftarkannya untuk diperdagangkan. Terus juga mereka udah lewatin audit guys, walaupun auditnya ya sama take rate sih, bukan sama beberapa yang gede-gede. Tapi ya, kan orang-orang biasanya ngarapnya tuh diaudit sama Certic Finance. Tapi ini bisa dilihat ya, walaupun emang sama take rate, at least dia udah diaudit lah. Jadi bisa dibilang lumayan aman. Terus juga di tahap ketiga, di akhir 2021 sampai awal 2022, mereka resmi meluncurkan blockchain-nya. Dimana mereka udah integrasi sama beberapa DEX atau Decentralized Exchange. Terus juga Dep Wallet-nya atau aplikasi wallet yang tadi gue bilang. Terus juga dia udah mulai staking programnya atau udah mulai bisa membuka untuk validasi staking agar bisa memvalidasi transaksi di blockchain-nya. Terus di tahap keempat, Februari sampai Maret tuh dia resmi banget meluncurkan blockchain-nya dan sampai sekarang blockchain-nya udah digunakan untuk banyak investor bertransaksi. Terus di tahap keempat juga mereka udah integrasi ke NFT karena tadinya cuma Bryce doang dan beberapa token doang, tapi sekarang udah tersedia untuk banyak token, bisa NFT, bisa token biasa. Nah sekarang dia lagi masuk ke tahap kelima, dimana sekarang tuh intinya mereka lagi pengen meluncurkan centralized exchange-nya sendiri berbasis swap. Tadi kan gue bilang di awal mereka tuh maruk banget, dimana mereka pengen bikin DEX, pengen bikin CEX, terus bikin wallet, bikin semuanya lah intinya. Nah sekarang katanya mereka pengen bikin centralized exchange-nya sendiri di blockchain Bitgert ini. Terus mereka bikin kayak semacam Binance Pay tapi punyanya Bitgert ini dan namanya tuh PayBryce. Dan sekarang PayBryce-nya itu berbasis decentralized finance, jadinya decentralized application lah bisa dibilang bergerak di blockchain-nya Bitgert. Terus PayBryce ini tuh sekarang masih dalam tahap ya desain lah bisa dibilang, tahap perkembangannya lah, belum launching. Jadinya belum ada tahap uji coba atau bahkan belum launching. Karena sekarang juga udah berjalan blockchain-nya, mereka tuh lagi jor-joran banget buat ngasih dana untuk developer atau orang yang mau bikin proyek dalam ekosistem blockchain-nya. Karena semakin ramai blockchain-nya, Bryce-nya juga semakin kepake, dan semakin Bryce kepake, mereka juga semakin untung dan validator juga semakin untung. Jadinya blockchain-nya semakin jalan juga. Terus juga yang akan datangnya tuh mereka intinya bakal fokus ke PayBryce-nya ini yang kayak Binance Pay atau untuk pembayarannya kayak OVO lah bisa dibilang tapi berbasis blockchain. Terus juga mereka katanya bikin Oracle-nya sendiri kayak semacam Chainlink-nya tapi dalam ekosistem Bitgert. Terus mereka juga pengen bikin geodata mapping alias kayak semacam data marketplace gitu untuk jual beli data secara aman. Terus katanya mereka juga bikin VPN-nya sendiri guys. Katanya pengen bikin VPN yang decentralized alias VPN-nya tuh berbasis pada blockchain penyimpanan datanya, jadinya lebih aman katanya. Terus yang terakhir mereka juga bikin NFT marketplace-nya sendiri dan ini menurut gua adalah sebuah target yang ambisius karena banyak banget yang harus dilakukan dengan target akhir tuh di 2025. Walaupun masih jauh, melihat ini banyak banget proyeknya, harusnya sih ya agak mengkhawatirkan karena kemungkinan agak ngaret-ngaret karena ini banyak banget. Kecuali dia punya developer yang banyak banget dan punya dana yang banyak. Jadi lancar atau enggak kita cuma bisa lihat di 2025 nanti. Terus kalau dari sosial medianya sekarang sih emang lumayan rame, dimana followersnya tuh udah sampai 141 ribuan. Itu lumayan banyak sih orang-orang investasi karena kalau proyek kripto tuh followersnya udah di atas 100 ribu itu biasanya bagus. Tapi balik lagi karena sekarang di dunia sosmed tuh tipu-tipu, kita bisa beli followers, jadinya hati-hati juga. Nah tapi kalau misalnya update terkait Bryce-nya sendiri sekarang belum ada sentimen positif baru karena update-nya ya masih listing-listing doang di beberapa exchange aja, jadinya belum ada kabar positif
positif banget lah bisa dibilang. Jadi overall emang dia masih developing dan kemungkinan kalau mau lihat kejayaannya tuh bisa nunggu di 2024 atau 2025. Ini proyeknya agak long term kalau misalnya dilanjutin sama developernya alias nggak rakpul. Terakhir guys, kita bahas tentang Coinbase. Jadi selama ini kan kita bahas tentang proyeknya atau blockchain-nya lah bisa dibilang, atau ekosistemnya. Nah, tapi kita belum ngomongin tentang Coinbase-nya. Kalau kita ngomongin Brise Coin, ya ini kita lihat dulu nih supply-nya berapa. Jadi, kabar baiknya supply-nya terbatas, tapi kabar buruknya supply-nya tuh 1000 triliun guys. Ini kebanyakan sih. Dan biasanya yang supply-nya sampai segini itu adalah micin. Tapi balik lagi, gue bukan ngatain atau ngedukung, tapi ini pandangan gue aja, karena biasanya yang di atas 1 miliar 1 triliun dan lain-lainnya itu biasanya micin dan kemungkinan akan ada mekanisme burn, tapi untuk saat ini belum dikasih tahu sih. Nah, terus untuk vesting period sama token economics alias allocation-nya ini tuh nggak dikasih tahu juga karena di white paper nggak ada dan gue cari-cari infonya nggak ada, terus juga di website-nya nggak ada dan ini perlu deep dive banget. Jadi kalau kalian mau dicariin, digali lebih dalam, langsung aja komen di video ini. Tapi so far kalau kita ngeliat blockchain scanner-nya di Binance Smart Chain atau langsung di Bitgert scanner-nya, kita tuh bisa lihat kalau misalnya sekarang tuh yang beredar di pasar adalah sekitar 30%-an. Di bawah 30%-an lah bisa dibilang. Karena sekarang yang masih di hold sama tim itu ada 57% sesuai di sini sama 11, something persen. Yang intinya totalnya tuh sekitar 70-an persen lah. Jadi asumsinya so far tuh di bawah 30% beredar di pasar, ada yang staking, ada yang diperjualbelikan. Kalau kita lihat di CoinMarketCap sama CoinGecko, dua-duanya error sih. Nggak bisa ngasih tahu sekarang jumlah yang beredar tuh berapa. Jadinya yang nggak bisa dipercaya juga. Karena ini self-reported circulating supply. Dan ini bisa dilihat di sini tuh sekitar 427 ribuan doang kalau di CoinMarketCap. Yang ini agak jauh beda sama di blockchain scannernya, dimana blockchain scannernya 30%-an dan kalau ini 427 ribu tuh kayak ya masih di bawah 1% berarti kan. Tapi itu nggak benar kalau ngelihat pada blockchain scannernya. Jadi so far belum ada whale yang benar-benar menguasai banget dan ini kemungkinan pump end up-nya masih sangat kecil. Tapi balik lagi guys, gue nggak tahu token allocation-nya untuk tim berapa, untuk governance berapa, untuk fee berapa, untuk marketing berapa, jadinya ya masih belum tahu lah intinya. Tapi so far kalau ngelihat holder-holdernya sih belum ada whale gede banget kecuali nih satu orang nih yang megang 2,2%. Untuk informasi dasar aja guys, sekarang Bitgert atau Brise ini tuh harganya ada di sekitar 0,0000, nolnya ada 7, terus belakangnya juga 7. Atau kalau dirupiahin tuh sekitar 0,001-an rupiah. Jadi emang sekarang harganya micin banget, bisa dibilang harganya rendah banget karena supply-nya juga banyak banget, jadinya masuk akal. Tapi kalau misalnya pendapat gua, disclaimer dulu guys, ini pandangan gua pribadi dan bukan saran atau ajakan atau mungkin penolakan atau larangan untuk investasi atau trading si Brise ini. Tapi ini pandangan gua pribadi karena resiko ditanggung kalian masing-masing dan gue juga bisa salah. Intinya sekarang nih masih agak mengkhawatirkan karena biasanya ini proyek yang terlalu ambisius itu ujung-ujungnya scam atau rakpul. Tapi bisa dilihat ini bertahannya dia udah lumayan lama si Bitrise-nya, tapi kalau Bitgert-nya karena baru jadinya ya agak mengkhawatirkan. Terus juga karena informasi yang kurang banyak yang beredar, karena intinya kurang transparan lah bisa dibilang, jadinya ini agak mengkhawatirkan terutama terkait koinnya. Overall ini emang high risk high reward banget karena emang roadmap-nya atau plan-nya itu sangat-sangat menggiurkan atau keren banget lah bisa dibilang, tapi eksekusinya nggak tahu karena timnya juga nggak dipublikasi dan nggak bisa tahu apakah timnya tuh capable atau nggak, mampu atau nggak eksekusinya. Jadinya high risk high reward banget. Kalau misalnya kalian investasi, ya saran gue portionnya atau alokasinya kecil aja lah bisa dibilang, karena ini benar-benar jadi Abu Dhabi atau Abu Gosok kalau kata orang-orang komunitas. Keren. Shout out Om Ebon. Jadi overall kalau gue pribadi sih masih menjauhi, tapi kalau misalnya kalian mau coba investasi ya alokasinya kecil dulu aja. Karena kalau misalnya kecil pun dan ditambah adanya mekanisme burn nanti, kemungkinan harganya bisa naik, market cap-nya bisa naik dan bisa menguntungkan. Tapi balik lagi semua menurut gue tergantung sama pertama kondisi pasar dan yang kedua apakah mereka bisa eksekusi roadmap-nya atau enggak. Karena so far sih masih lancar-lancar aja, tapi kedepannya mereka semakin ambisius jadinya semakin mengkhawatirkan kalau timnya nggak mampu. Karena timnya nggak dikasih tahu balik lagi. Oke guys, itu update dari gue. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, kalau misalnya ada yang mau ditanya juga langsung komen aja di video ini. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto.